Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 Biologi kelas 12 MIPA 3 yang akan mempresentasikan 3 laporan atau jurnal dari percobaan yang telah kami lakukan. Yang pertama yaitu nasi yang akan dijelaskan oleh Safira dan Rahul. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih. Pada jurnal praktikum ini kita melakukan percobaan tentang perubahan rasa pada nasi saat dikunyah. Lalu di sini ada latar belakang dari percobaan ini, yaitu salah satu contoh katabolisme adalah pemecah karbohidrat menjadi glukosa oleh enzim amilase petailin, yaitu enzim amilase yang diproduksi kelenjar ludah dan bertugas memecah karbohidrat atau pati menjadi gula sederhana di dalam mulut. Untuk membuktikan kerja enzim amilase petailin tersebut, maka dilaksanakanlah pengamatan ini. Lalu ada rumusan masalah, yaitu yang pertama adakah perubahan yang terjadi, yang kedua adakah perbedaan kerja enzim pada kedua kondisi yang berbeda. Lalu ada hipotesis sementara, yaitu H0 tidak ada perubahan dan perbedaan, H1 ada perubahan dan perbedaan. Lalu ada tujuan dari percobaan ini seperti yang tadi disampaikan sebelumnya. Yang pertama, mengetahui adanya atau tidaknya perubahan serta perubahan apa yang terjadi pada kedua pengamatan tersebut. Lalu mengetahui ada atau tidaknya perbedaan dari kedua pengamatan tersebut. Lalu ada alat dan bahan pada percobaan kali ini, yaitu ada sendok makan 1/8 buah jeruk nipis. Lalu yang ketiga ada sendok makan nasi. 1 sendok nasi. Lalu ada cara kerjanya. Cara kerja pada percobaan ini yaitu yang pertama, siapkan 1 sendok nasi. Selanjutnya ada analisis dan pembahasan. Pada percobaan pertama, nasi yang dikunyah akan mengalami perubahan rasa menjadi sedikit manis pada kunyahan ke-12 dengan lama waktu sekitar 7,28 detik. Perubahan rasa ini terjadi akibat adanya kerja enzim amilase petialin yang memecah molekul karbohidrat menjadi gula sederhana di dalam mulut. Kinerja enzim dipengaruhi oleh pH. Pada pH netral, amilase petialin akan bekerja secara optimal. Pada percobaan ini, keadaan nasi adalah netral sehingga hanya membutuhkan sedikit waktu untuk merubah rasa menjadi manis. Pada percobaan yang kedua, nasi yang dicampur jeruk nipis mengalami perubahan rasa menjadi sedikit manis pada kunyahan ke-58 dengan waktu sekitar 52,72 detik. Pada percobaan ini, jeruk nipis yang ditambahkan ke dalam nasi membuat pH nasi menjadi lebih asam sehingga enzim amilase petialin tidak bisa bekerja secara optimal. Akibatnya, perubahan rasa yang terjadi memerlukan waktu yang lebih lama dibandingkan percobaan sebelumnya. Maka dari kedua percobaan tersebut dapat disimpulkan bahwa adanya perubahan yang terjadi, yaitu nasi menjadi terasa manis karena adanya kerja enzim amilase petialin yang mengubah karbohidrat menjadi glukosa, dan juga adanya perbedaan akibat perbedaan kadar pH. Enzim bekerja lebih optimal pada pH netral. Pada nasi yang dicampur jeruk nipis memiliki pH yang lebih asam sehingga enzim tidak bekerja optimal. Maka nasi membutuhkan waktu yang lebih sedikit untuk menjadi manis dibandingkan dengan nasi yang diberi jeruk nipis. Baik, terima kasih atas pemaparannya. Di sini kita bisa melihat ada lampiran-lampiran juga yang telah disampaikan di dalam laporan. Bisa kita lihat ya. Baik. Selanjutnya untuk percobaan tanaman air yang akan dijelaskan oleh Nabila dan Sylvia. Kepadanya saya persilahkan. Klorofil daun menangkap sinar matahari dan menggunakannya untuk mengubah air dan karbon dioksida menjadi gula dan oksigen. Umumnya fotosintesis terjadi di bagian daun karena dalam sel daun ada organel atau bagian sel yang disebut kloroplas dan mengandung klorofil untuk menangkap cahaya matahari. Jadi fotosintesis ini adalah proses penyusunan dari zat organik H2O dan CO2 menjadi senyawa organik yang kompleks yang memerlukan cahaya. Fotosintesis hanya dapat terjadi pada tumbuhan yang mempunyai klorofil, yaitu pigmen yang berfungsi sebagai penangkap energi cahaya matahari. Salah satu tanaman yang akan kita teliti di percobaan kali ini yaitu tanaman Carbomba caroliniana. Tanaman ini adalah salah satu jenis tanaman air tenggelam yang termasuk ke dalam famili Carbombae
biasa hidup di perairan mengalir dan mampu hidup hingga kedalaman 10 meter. Rumusan masalah di percobaan kali ini tuh ada dua. Yang pertama, adakah pengaruh cahaya terhadap proses fotosintesis pada tanaman Kabomba caroliniana? Dan yang kedua, mengamati gelembung udara pada tanaman Kabomba caroliniana. Selanjutnya ada hipotesis. Hipotesis 0 itu tidak ada pengaruh cahaya terhadap fotosintesis tanaman Kabomba caroliniana dan tidak ada gelembung. Hipotesis satunya ada pengaruh cahaya terhadap fotosintesis tanaman Kabomba caroliniana dan juga ada gelembung. Tujuan dari Oke, selanjutnya itu ada alat dan bahan. Alat hanya menggunakan gelas dan bahan, terdapat tanaman air dan air. Cara kerja yang pertama menyiapkan alat dan bahan yang diperlukan. Kedua, masukkan air ke dalam gelas. Ketiga, masukkan tanaman ke gelas yang sudah terisi air. Keempat, taruh tanaman di tempat yang terkena cahaya. Kelima, videokan prosesnya atau mengamati gelembung udara yang terdapat pada tanaman air. Hasil tabel pengamatan. Dalam waktu 5 menit, belum terdapat gelembung, sedangkan waktu 10 menit, terdapat banyak gelembung. Analisis dan pembahasan. Berdasarkan hasil percobaan yang telah dilakukan, cahaya matahari berpengaruh terhadap keberlangsungan fotosintesis. Cahaya matahari merupakan sumber yang diperlukan untuk proses fotosintesis. Tumbuhan tidak akan mengalami fotosintesis tanpa cahaya matahari. Kesimpulannya yaitu H1 dapat diterima karena ada pengaruh cahaya matahari terhadap fotosintesis tanaman Kabomba caroliniana dan ada gelembung. Selanjutnya ada percobaan respirasi anaerob dan pada ragi yang akan dijelaskan oleh saya sendiri dan juga Abijard. Jurnal Praktikum Percobaan Respirasi Anaerob dan Ragi. Yang pertama adalah landasan teori. Respirasi anaerob adalah respirasi yang terjadi dalam keadaan ketersediaan oksigen bebas. Respirasi anaerob merupakan salah satu proses katabolisme yang tidak menggunakan oksigen bebas sebagai penerima atom hidrogen, tetapi menggunakan senyawa tertentu. Fermentasi dilakukan dengan cara menambahkan ragi ke dalam larutan gula, di mana enzim akan menguraikan karbohidrat menjadi etanol dan CO2. Gula adalah bahan yang umum digunakan dalam fermentasi. Ragi dikenal sebagai bahan yang umum digunakan dalam fermentasi untuk menghasilkan etanol dalam bir, anggur, tanaman beralkohol lainnya. Selanjutnya di latar belakang, respirasi anaerob fermentasi adalah respirasi yang terjadi dalam keadaan ketersediaan oksigen bebas. Asam pirufat yang merupakan produk glikolisis jika dalam keadaan ketiadaan oksigen bebas akan diubah menjadi alkohol atau asam laktat. Pada manusia, kekurangan oksigen yang sering terjadi pada atlet-atlet yang berlari jarak jauh dengan kencang. Atlet tersebut membutuhkan kadar oksigen yang lebih banyak daripada yang diambil dari pernafasan. Dengan kurangnya oksigen dalam tubuh, maka proses pembongkaran zat dilakukan dengan cara anaerob, yang disebut dengan fermentasi. Fermentasi tidak harus selalu dalam keadaan anaerob. Fermentasi sudah dilakukan manusia sejak ditemukannya jamur dan bakteri yang mampu memfermentasi. Contoh produk hasil fermentasi yaitu alkohol, bir, tape, dan lain-lain. Tapi pada kenyataannya, di lapangan, sering ditemukan produsen tape, misalnya menggunakan ragi secara tidak wajar dan tidak sesuai aturan. Padahal, jika terlalu berlebihan akan mengakibatkan terciptanya produk yang tidak sesuai harapan. Lalu selanjutnya ada rumusan masalah. Bagaimana perubahan yang terjadi pada masing-masing botol dan balon? Kedua, botol manakah yang reaksinya paling cepat? Hipotesis, tidak terdapat perubahan apa-apa yang terjadi di dalam botol dan tidak ada perbedaan dari kedua botol. Satu, terdapat perubahan yang terjadi di dalam botol dan terdapat perbedaan dari kedua botol. Tujuan ini satu, untuk mengetahui perubahan apa yang terjadi dari masing-masing botol dan balon terhadap percobaan yang dilakukan. Untuk mengetahui mana botol yang paling cepat reaksinya, untuk memahami faktor yang mempengaruhi kecepatan reaksi anaerob digunakan ragi, khususnya dalam konteks penambahan gula. Alat bahan yang digunakan adalah, yang pertama ada alat. Nama ada sendok, 2 botol plastik, 3 balon. Bahannya yang pertama ada vermipan, kedua air hangat, ketiga air gula.
Jadi rumusan masalah kita yang pertama ada bagaimana perubahan yang terjadi pada masing-masing botol dan balon, lalu yang kedua ada botol manakah yang reaksinya paling cepat. Hipotesis kita yaitu ada hipotesis negatif, tidak terdapat perubahan apa-apa yang terjadi di dalam botol, dan tidak ada perbedaan dari kedua botol. Lalu untuk hipotesis positif, terdapat perubahan yang terjadi di dalam botol dan terdapat perbedaan dari kedua botol. Tujuannya yang pertama yaitu untuk mengetahui perubahan apa yang terjadi dari masing-masing botol dan balon terhadap percobaan yang dilakukan. Lalu yang kedua untuk mengetahui mana botol yang paling cepat reaksinya untuk memahami faktor yang memengaruhi kecepatan reaksi anaerob menggunakan ragi, khususnya dalam konteks penambahan gula. Alat dan bahan. Alatnya kita ada sendok, botol plastik, dan balon, lalu bahannya ada fermipan, air hangat, dan gula. Cara kerjanya, 1. Menyiapkan alat dan bahan yang digunakan. 2. Memasukkan 2 sendok fermipan dan setengah gelas kecil air yang hangat ke dalam botol A. Lalu yang ketiga, memasukkan 2 sendok fermipan, 2 sendok gula, dan setengah gelas kecil air hangat ke dalam botol B. Keempat, mengaduknya dengan rata. Kelima, memasukkan balon pada mulut botol A dan botol B. Lalu yang keenam yaitu menunggu selama 20 menit untuk melihat hasil percobaan. Sudah ada gambar dan juga tabel pengamatan di dalam jurnal yang bisa kalian lihat bahwa ternyata pada botol B yang diberi gula, gelembungnya lebih banyak dan juga balonnya juga lebih mengembang dibandingkan dengan botol A yang hanya diberi ragi saja. Untuk analisis dan pembahasan, dari percobaan yang telah dilakukan dapat diketahui bahwa terjadinya perubahan pada masing-masing botol dan balon. Pada botol yang berisi ragi dan gula, yaitu botol dengan balon berwarna merah, balon yang ada lebih berisi dan bereaksi lebih cepat dibanding dengan botol balon berwarna pink yang hanya diisikan ragi dan air. Campuran ragi, gula, dan air hangat dalam botol menghasilkan banyak gelembung karena melibatkan proses fermentasi. Ketika ragi, gula, dan air hangat dicampur bersama, ragi mulai beraktivitas dalam kondisi anaerob atau tanpa oksigen. Proses ini menghasilkan 2 produk utama yaitu karbon dioksida, CO2, dan alkohol. Gelembung-gelembung yang terlihat adalah hasil dari produksi karbon dioksida atau CO2 selama fermentasi. Ketika ragi menguraikan gula, salah satu produknya adalah CO2. CO2 ini menghasilkan gelembung-gelembung yang terperangkap dalam campuran cair di dalam botol. Karena CO2 memiliki volume yang lebih besar daripada bentuknya dalam campuran cair, ini menyebabkan gelembung-gelembung tersebut naik ke permukaan dan terlihat sebagai gelembung udara. Gelembung-gelembung ini penting dalam berbagai proses industri dalam pembuatan makanan. Dalam pembuatan roti misalnya, gelembung-gelembung karbon dioksida yang dihasilkan oleh ragi membantu mengembangkan adonan roti, membuat roti menjadi empuk dan mengembang. Selain itu, dalam pembuatan bir dan minuman beralkohol lainnya, produksi CO2 juga penting dalam memberikan rasa berkarbonasi, jadi dapat disimpulkan bahwa H1 atau hipotesis pertama atau positif diterima. Kesimpulannya, berdasarkan hasil percobaan dapat disimpulkan bahwa penambahan gula ke dalam botol yang mengandung ragi dan air hangat menghasilkan gas yang lebih banyak dibandingkan dengan botol yang hanya mengandung ragi dan air hangat tanpa gula. Ini menunjukkan bahwa gula memiliki dampak signifikan dalam mempercepat produksi gas selama proses fermentasi anaerob yang dilakukan oleh ragi. Kesimpulan ini mendukung hipotesis awal bahwa penambahan gula akan memengaruhi kecepatan reaksi anaerob. Gula berfungsi sebagai sumber energi tambahan bagi ragi yang memungkinkan ragi untuk melakukan proses fermentasi dengan lebih efisien dan menghasilkan lebih banyak gas karbon dioksida sebagai produk sampingan. Dengan kata lain, penelitian ini menunjukkan bahwa gula memainkan peran penting dalam perangsang dan mempercepat reaksi anaerob yang dilakukan oleh ragi yang menghasilkan produksi gas yang lebih banyak. Kesimpulan ini memiliki implikasi dalam pemahaman proses fermentasi dan dapat memiliki aplikasi dalam berbagai industri, terutama dalam pembuatan makanan dan minuman berfermentasi. Kalau gitu, sekian presentasi kami pada kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf apabila kami ada kekurangan dan kesalahan. Semoga presentasi kami pada kali ini dapat dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.